Pernah nggak sih kamu atau orang di rumah bingung karena harga barang-barang tiba-tiba naik? Inilah yang disebut inflasi, dan jika tidak dikendalikan, bisa merusak daya beli masyarakat. Untuk mengatasi ini, banyak negara termasuk Indonesia menggunakan kerangka kerja Inflation Targeting Framework atau disebut ITF. ITF adalah strategi kebijakan moneter di mana bank sentral secara resmi menetapkan target inflasi, lalu menggunakan berbagai instrumen untuk mencapainya. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam ITF yang perlu kita pahami. Prinsip yang pertama ada target inflasi yang jelas. Misalnya, Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebesar 3% dengan toleransi naik turun 1%. Angka ini menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan moneter di Indonesia. Prinsip yang kedua yaitu penggunaan instrumen kebijakan. Alat utama yang digunakan adalah pengaturan suku bunga. Kalau inflasi diperkirakan naik, maka suku bunga bisa dinaikkan sehingga konsumsi dan kredit melambat. Prinsip yang ketiga ada transparansi. Bank sentral wajib menyampaikan kebijakan dan prediksi inflasinya secara terbuka agar masyarakat dan pelaku pasar paham arah ekonomi. Prinsip yang keempat, kebijakan berdasarkan data. Kebijakan tidak diambil sembarangan, melainkan dari data ekonomi yang dianalisis secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan tantangan ITF atau Inflation Targeting Framework. Keunggulan yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan target inflasi yang jelas dan komunikasi terbuka, publik dapat memahami arah kebijakan moneter dan mengevaluasi kinerjanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kredibilitas bank sentral. Konsistensi dalam mengajar target inflasi meningkatkan kepercayaan publik dan pasar terhadap otoritas moneter. Kemudian yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi. Stabilitas inflasi mendukung kestabilan makroekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama yaitu ketergantungan pada sistem keuangan yang efektif. ITF membutuhkan transmisi kebijakan moneter yang efisien. Sistem keuangannya lemah bisa menghambat efektivitas kebijakan. Kemudian yang kedua, volatilitas eksternal. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan nilai tukar membuat inflasi rentan terhadap guncangan global. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam menangani krisis. Dalam situasi luar biasa seperti pandemi, fokus pada inflasi harus dibagi dengan tujuan lain seperti stabilitas keuangan dan pertumbuhan. Selanjutnya ada penerapan ITF di Indonesia. Setelah krisis ekonomi besar di tahun 1998, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Harga-harga naik drastis, daya beli masyarakat turun, dan ekonomi menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memerlukan pendekatan baru dalam mengelola kebijakan moneter. Akhirnya, sejak Juli 2005, Bank Indonesia secara resmi menerapkan ITF dengan bertujuan untuk menjaga kestabilan inflasi agar perekonomian lebih terarah dan tumbuh secara sehat. Tentu saja perjalanan menerapkan ITF bukan tanpa tantangan. Pada tahun 2008, Indonesia menghadapi krisis keuangan global. Tahun 2013, harga bahan bakar subsidi naik. Itu semua mendorong inflasi naik sementara. Tapi berkat penerapan ITF, Bank Indonesia bisa merespon dengan cepat melalui kebijakan suku bunga dan komunikasi yang terbuka ke publik. Hasilnya, sejak 2016, inflasi Indonesia relatif stabil di bawah 4%. Ini menunjukkan efektivitas ITF dalam menciptakan kestabilan harga. Lalu, apa dampaknya buat kita semua? Dengan inflasi yang sangat stabil, masyarakat bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang. Pelaku usaha, terutama UMKM, bisa menyusun rencana bisnis dalam jangka panjang tanpa khawatir harga bahan pokok berubah drastis. Jadi, kestabilan inflasi bukan cuma urusan Bank Indonesia, tapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Indonesia.